Apakah kamu pernah bertanya-tanya, kenapa pria kelihatannya santai saja setelah putus cinta? Mereka nggak nangis, nggak curhat, bahkan kelihatan sibuk ketawa-ketawa sama teman-temannya. Tapi, apa benar mereka sekuat itu? Atau ada sesuatu yang mereka sembunyikan dari dunia? Di video ini, kita akan bongkar rahasia yang selama ini nggak pernah mereka ceritakan ke siapapun. Beberapa hal ini mungkin sebenarnya tidak boleh saya bocorkan agar wanita tidak tahu. Tapi saya rasa kita juga harus bisa sama-sama belajar agar tidak semua wanita beranggapan kalau pria itu tidak punya hati. Karena sebenarnya para pria itu terjebak pada situasi di mana dia harus tetap terlihat kuat walaupun hatinya sedang hancur. Kita mulai dengan satu fakta sederhana. Pria dan wanita memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi putus cinta. Jika kebanyakan wanita cenderung langsung mengekspresikan emosinya seperti menangis, berbagi cerita dengan teman, atau menulis di jurnal, pria seringkali memilih untuk tetap diam. Namun, di balik sikap diamnya itu, ada perasaan yang tersembunyi dan tidak terlihat. Pernahkah kamu melihat pria yang baru saja putus cinta, tetapi tampak santai saja? Dia mungkin terlihat sibuk main game, hangout dengan teman-temannya, atau bahkan membuat ulasan lucu di media sosial. Tapi, apakah itu berarti dia benar-benar sudah move on? Belum tentu. Terkadang, itu hanyalah caranya untuk mengalihkan perhatian dari rasa sakit yang ia rasakan. Sikap menghindar ini seringkali jadi mekanisme pertahanan pria untuk menghadapi rasa sakit tanpa harus terlihat lemah. Mereka memilih menekan emosi daripada menghadapinya secara langsung. Namun, bukan berarti mereka tidak merasa apa-apa. Sebaliknya, banyak pria justru menyimpan luka di dalam hati, dan akhirnya rasa sakit itu perlahan-lahan muncul di kemudian hari. Yang menarik, proses penyembuhan pria biasanya terjadi lebih lambat dibandingkan dengan wanita. Jika wanita cenderung lebih cepat melepaskan rasa sakit karena mereka mengekspresikan perasaan secara langsung, pria seringkali terjebak dalam zona nyaman pengalihan, seperti sibuk bekerja, olahraga, atau aktivitas lainnya. Tapi pada saat-saat tertentu, misalnya ketika sedang sendiri atau mendengar lagu tertentu, luka itu bisa terasa lagi. Mungkin kamu pernah mendengar ungkapan bahwa pria cenderung merasa kehilangan setelah waktu berlalu. Hal ini bukan mitos. Pria sering baru benar-benar merasakan beratnya kehilangan setelah situasi mulai tenang. Itu karena pada awalnya mereka lebih fokus mengalihkan perhatian, bukan menghadapi emosi mereka. Dan ketika semua distraksi mulai berkurang, rasa sakit itu muncul seperti gelombang yang tidak bisa dihindari. Seringkali pria memakai topeng emosional, seperti teman saya, sebut saja Rio. Dia baru saja putus dari pacarnya yang sudah 5 tahun bersama. Teman-temannya bilang, "Wah, Rio gampang banget move on. Dia udah langsung bisa nongkrong lagi seperti biasa." Tapi yang enggak teman-temannya tahu, setiap malam Rio seringkali terjaga, nggak bisa tidur, dan scroll foto-foto lama di galeri HP-nya. Di siang hari, dia mungkin terlihat biasa saja, bahkan bercanda. Tapi malamnya, dia sendirian memikirkan semua kenangan yang pernah dia lewati bersama mantannya. Kadang dia nggak nangis, tapi rasa sesaknya itu nyata. Dan di sini letak rahasianya. Pria seringkali nggak tahu gimana caranya mengekspresikan rasa sakit itu. Tapi tunggu, apa benar pria nggak pernah nangis setelah putus cinta? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu terkejut. Faktanya, banyak pria yang sebenarnya menangis, tetapi mereka tidak pernah melakukannya di depan orang lain. Ada banyak momen-momen pribadi yang cuma mereka yang tahu. Misalnya, ada seorang teman saya, kita panggil saja Andi. Setelah putus cinta, dia bercerita ke saya kalau ada satu lagu yang selalu bikin dia nangis setiap kali dia dengar. Dia bilang, "Gua nggak tahu kenapa, tapi setiap kali gua dengar lagu itu, gua langsung inget dia. Rasanya seperti gua kembali ke masa-masa kita masih bersama."
Dan hal ini nggak cuma dialami Andi, banyak pria lain juga begitu. Mereka punya trigger tersendiri yang bikin mereka mendadak emosional. Jadi, kenapa pria seringkali memilih untuk menyembunyikan perasaan mereka? Apa yang sebenarnya mereka takuti? Banyak pria merasa takut menunjukkan rasa sakit mereka karena khawatir dianggap lemah. Tekanan sosial yang mengatakan, kamu pria, harus kuat dan tidak boleh menangis, membuat mereka memilih untuk menekan emosi mereka sedalam mungkin. Namun, tanpa mereka sadari, semakin emosi itu ditekan, semakin besar rasa sakit yang mereka rasakan. Selain itu, ada juga pria yang percaya bahwa jika mereka terlihat rapuh, mereka akan kehilangan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Mereka merasa harus menjaga citra yang kuat dan tangguh agar tetap dihargai. Padahal kenyataannya, menunjukkan emosi bukanlah tanda kelemahan, melainkan sebuah bentuk keberanian. Sayangnya, tidak semua pria menyadari hal ini. Hasilnya, banyak pria akhirnya terjebak dalam lingkaran yang membuat mereka semakin jauh dari proses penyembuhan. Dengan terus menekan emosi, mereka kehilangan kesempatan untuk benar-benar menghadapi rasa sakit dan melepaskannya. Ini seringkali membuat luka emosional mereka bertahan lebih lama, bahkan mempengaruhi hubungan atau keputusan mereka di masa depan. Ironisnya, banyak pria merasa sendirian dalam perjuangan ini. Mereka jarang membicarakan perasaan mereka dengan teman atau keluarga karena takut dihakimi. Akibatnya, mereka memikul beban itu sendirian, berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Tapi tanpa menghadapi emosi tersebut, waktu saja seringkali tidak cukup untuk benar-benar menyembuhkan luka. Dan kamu tahu apa bagian yang paling menyedihkan? Pria seringkali butuh waktu lebih lama untuk benar-benar sembuh dari putus cinta. Meskipun mereka terlihat move on lebih cepat. Move on bagi pria itu proses yang panjang. Ada yang mencoba melupakannya dengan mencari pelarian. Entah itu hobi baru, kerja lebih keras, atau bahkan mencari hubungan yang baru. Tetapi di dalam hati, luka itu tetap ada, hanya saja tertutupi. Ada juga pria yang memilih untuk benar-benar menyendiri. Mereka tidak mau bercerita ke siapapun dan tidak mau diganggu. Mereka lebih fokus untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Tapi proses ini tidak selalu mudah. Kadang ada momen di mana mereka merasa kehilangan arah karena kenangan tentang mantan terus menghantui. Jadi, setelah tahu semua ini, apa yang bisa kita lakukan untuk memahami mereka lebih baik? Yang pertama, kita harus ingat kalau pria juga manusia biasa. Mereka punya perasaan yang sama seperti kita. Hanya saja cara mereka mengekspresikannya berbeda. Kalau kamu punya teman pria yang baru saja putus cinta, coba deh dengarkan mereka tanpa menghakiminya. Kadang, mereka cuma butuh seseorang yang mau mendengar tanpa memberi nasihat. Dan kalau kamu adalah seorang pria yang sedang menghadapi putus cinta, ingatlah, gak apa-apa kok untuk merasa sakit. Gak apa-apa juga untuk menangis. Itu semua adalah bagian dari proses penyembuhanmu. Kamu gak harus terlihat kuat, karena menjadi manusia yang apa adanya, itu jauh lebih berharga. Jadi, sekarang kamu tahu, pria juga merasakan sakit yang sama setelah putus cinta. Hanya saja mereka memilih cara yang berbeda untuk menghadapinya. Di balik sikap tenangnya, seringkali ada hati yang terluka dan butuh waktu untuk pulih. Kalau kamu mengenal seseorang yang sedang melalui fase ini, ingatkan mereka bahwa nggak apa-apa untuk merasa lemah sesekali. Dan buat kamu yang lagi merasakannya sendiri, yakinlah bahwa rasa sakit ini tidak akan selamanya. Kamu pasti bisa melewati ini. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang butuh mendengar pesan ini. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, apa rahasia terbesar pria setelah putus cinta? Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini.
dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.